Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing Young Leader BSI Scholarship. Oke teman-teman, kenalin nama aku Nanda Febriana Sari, Young Leader BSI Scholarship Inspirasi 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang kepemimpinan. Kira-kira kenapa sih kepemimpinan itu penting untuk kita bahas dan kita pelajari? Emang dampaknya untuk kita selaku individu apa ya kira-kira? Oke, daripada banyak arah, oke, kita ulas satu persatu. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan diri seseorang untuk memotivasi, mengarahkan, dan juga memimpin individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya suatu kelompok itu nggak ada kepalanya? Kira-kira bisa jalan nggak ya? Sama halnya dengan diri kita. Kenapa kepemimpinan itu penting untuk individu atau untuk kita pribadi? Karena dengan mempunyai jiwa kepemimpinan, kita dapat mengontrol, mengarahkan, dan memimpin diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, terus fungsi dari pemimpin itu apa sih? Nah, fungsi dari pemimpin sendiri adalah sebagai pengarah, sebagai pemotivator, sebagai pengambil keputusan, dan juga pembangun dari tim. Kira-kira ciri-ciri pemimpin yang efektif itu seperti apa ya? Jadi, pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang punya visi yang jelas. Jadi, kalau misalnya nih, ada pemimpin yang nggak punya visi yang jelas atau kita nggak punya visi yang jelas akan hidup, kita akan bingung kita harus ngapain, kita harus ngelakuin apa, sehingga jalan hidup kita itu nggak jelas teman-teman. Jadi, maka dari itu, kita harus punya jiwa kepemimpinan supaya atau kita harus punya visi yang jelas supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan supaya masa depan kita itu jelas dan punya tujuan yang jelas. Nah, yang kedua, seorang pemimpin itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Karena kalau nggak punya komunikasi yang baik, kira-kira kalau diskusi sama anggotanya, gimana dong? Nah, maka dari itu, kita selaku seorang pemimpin yang baru harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian, pemimpin itu harus berani mengambil resiko karena keputusan ada di tangan seorang pemimpin. Kalau nggak berani ngambil resiko, kita akan stuck dan jalan di situ-situ aja. Nggak berani untuk jalan maju ke depan. Kemudian, seorang pemimpin harus mempunyai empati. Kita harus mengerti bagaimana kita memandang dari sudut orang lain. Jadi, nggak melulu tentang keputusan yang kita mau, tapi juga mengerti lingkungan dan apa yang lingkungan butuhkan. Kemudian, harus terbuka. Sebagai seorang pemimpin, kita nggak boleh namanya tertutup. Maksudnya adalah kita terbuka terhadap masukan, sehingga itu bisa menjadi evaluasi diri kita untuk kedepannya harus seperti apa. Nah, di kepemimpinan sendiri itu banyak gayanya loh, seperti kepemimpinan otoriter, demokrasi, dan juga kepemimpinan laissez-faire. Nah, begitu teman-teman. Maka dari itu penting untuk kita belajar kepemimpinan supaya kita bisa memotivasi, mengontrol, dan mengarahkan diri kita sendiri ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di masa depan. Nah, notnya adalah kita sebagai seorang pemimpin harus mampu efektif dalam memainkan peran. Karena dengan begitu kita mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, kita mampu memimpin diri kita sendiri dan kelompok kita ke dalam keberhasilan. Oke, semangat. Terima kasih. Pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.